Menurut Mas Wahyu, kira-kira penting nggak sih kita datang ke makam wali untuk berziarah, atau mungkin ke makam leluhur, ke makam tokoh agama, atau mungkin ke makam-makam yang lain seperti makam Bung Karno? Perlu nggak sih Mas kita datang ke makam-makam tersebut? Penting atau tidak ya kita berziarah ke makam para pendahulu kita, termasuk ke makamnya wali, ya, ke makamnya pahlawan mungkin, ke makamnya leluhur ya, kalau di Jawa disebut punden, atau juga ke makam para guru kita misalkan ya, para pemuka agama mungkin, atau mungkin juga guru spiritual ya Mas Yahya ya. Buat saya tentunya tinggal kita melihatnya dari sisi yang mana gitu Mas Yahya. Kalau kita melihatnya dari sisi sosial ya, bahwasanya kita ini tidak serta-merta ada seperti sekarang ini. Artinya ada perjuangan ya, ada sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya. Bisa dikatakan penting juga Mas Yahya. Kalau kita ingin mengenang sejarahnya Mas Yahya. Kita mengenang sejarahnya, kita ambil sisi positifnya bahwa oh iya ya, untuk menyadarkan diri kita supaya kita bisa menjalani hidup ini ke depan jadi lebih benar, lebih baik dalam segala hal tentunya. Kita jadi sadar Mas Yahya. Dengan kita ziarah itu sadar Mas Yahya. Termasuk juga ziarah yang lebih penting mungkin ya, lebih penting daripada kita ke makam-makam yang lain dulu, ya lebih penting ke makam orang tua mungkin ya Mas Yahya ya, untuk yang orang tuanya sudah meninggal. Artinya ke keluarga kita, sanak famili kita. Nah, di sini nih nilai positif yang terkandung adalah kita bisa sadar bahwasanya hidup kita ini cuma sementara, Mas. Kita hidup sementara, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan semasa kita hidup, ujung-ujungnya nanti kita akan ditaruh di situ Mas Yahya. Artinya kita akan dimakamkan juga. Kita akan mati juga Mas Yahya. Nah, kita ambil spiritnya. Oh ini loh perjuangan para leluhur kita, perjuangan para pahlawan. Termasuk juga guru spiritual, para pemuka agama, itu juga memberikan sumbangsih yang luar biasa Mas Yahya kepada kita, generasi penerus ini Mas Yahya. Karena apa? Melalui petuahnya, melalui nasihatnya, ya, melalui ceramah-ceramahnya, beliau ini mengajarkan tentang hal-hal yang baik tentunya, sehingga itu kebermanfaatannya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Kalau kita bicara penting dan tidak, mungkin setiap orang beda-beda ya Mas Yahya ya. Penting karena kita perlu juga mengenal sejarah, tapi nggak penting juga karena nggak harus selalu dengan ke makam kita bisa mengenal sejarah dan bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh-tokoh ini tadi. Saya rasa itu Mas Yahya. Setiap orang kan punya tujuan yang berbeda-beda ya, datang ke makam wali ataupun ke makam kiai, ke makam pahlawan, juga ke punden ya, itu punya tujuan masing-masing ya. Termasuk salah satunya adalah berdoa. Nah kan makam-makam tersebut ya dianggap dulunya memiliki kelebihan ya, memiliki apa ya, kalau mungkin dari sisi agama ya bisa dibilang dekat dengan Tuhan. Nah makanya kita berdoa lewat makam-makam ini Mas, makam wali misalkan ya. Bahkan juga di Mekah mungkin ya, yang dianggap tempat yang spesial mungkin ya, katanya doanya itu lebih mudah terwujud Mas. Kira-kira bener nggak sih Mas? Doa kita lebih cepat terwujud kalau melewati perantara tokoh-tokoh yang sudah meninggal ini Mas? Ya, saya mau katakan bahwa setiap orang itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda Mas Yahya ya. Tingkat keyakinannya pun tidak sama ya. Ada yang hanya sebatas yakin, ada yang yakin banget kan begitu. Kembali kalau kita bicara tentang berdoa kepada Tuhan, saya rasa tidak ada yang spesial Mas Yahya. Semua sama. Ya, bahkan kalau kita bicara tentang oh kita harus lewat dengan cara ziarah ke makam-makam ini tadi, tokoh-tokoh ini tadi, seolah-olah bahwa nanti doa kita akan lebih mudah diterima. Misalkan bahasanya doa ini ada yang menerima begitu ya. Seolah-olah doa kita lebih mudah diterima atau didengar atau juga diwujudkan ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing Mas Yahya. Nah sebetulnya yang membuat doa kita terkabul itu juga keyakinan kita. Bukan karena kita datang ke
makam-makam ini tadi sebagai perantara misalkan ya. Saya rasa kalau kita bicara ini sedikit saja ya, saya sepil ya tentang makam. Ada berapa makam palsu Mas Yahya? Banyak enggak kira-kira? Banyak sih, ya banyak. Nah, bagaimana dengan yang sudah pernah datang ke sana Mas Yahya? Ke makam-makam yang ternyata ujung-ujungnya palsu. Makanya sekarang ini begini. Kita ziarah ke makam-makam para tokoh ini tadi, kita ambil sisi positifnya ya. Bahwa dengan begitu kita bisa lebih sadar ternyata hidup ini nanti ujungnya adalah ke kematian. Ya, akan dimakamkan juga dan kita nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Hidup cuma sementara. Alangkah baiknya mumpung masih hidup ini, kita bisa menjalani hidup kita dengan baik, dengan benar, kita jadi bisa bermanfaat. Supaya kalaupun kita tidak bisa jadi seperti para tokoh-tokoh yang kita datangi ini tadi makamnya, minimal kita bisa melakukan hal baik sesuai dengan kemampuan kita. Kan begitu Mas Yahya. Nah, balik lagi. Kalau terus ini dihubungkan dengan, oh kalau berdoa di makamnya ini nanti kita bisa kaya, berdoa lewat sini nanti apapun jadi lebih mudah, berdoa lewat makamnya ini nanti doa kita lebih mudah terkabul. Saya rasa itu mohon maaf ya, sebetulnya balik lagi. Itu kepentingan Mas Yahya ya, kepentingan karena kita bicara tentang ziarah-ziarah ini tadi kan ada banyak kepentingan ya. Saya tidak mau masuk ke sana karena setiap orang punya keyakinan yang berbeda-beda. Tapi saya mau garis bawahi bahwa kenapa kita harus berdoa nunggu lewat perantara. Ya, kita ini juga manusia yang kita sama-sama meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Ya kenapa harus lewat makamnya si A, makamnya si B, makamnya si C, Mas Yahya? Kalau kita melihatnya dari aspek ini loh ya, tentang doa kita kepada Tuhan loh ya, ngapain gitu loh. Kenapa enggak kita sampaikan sendiri saja kepada Tuhan? Kan begitu. Kenapa harus lewat perantara-perantara, apalagi perantara yang sudah meninggal ini tadi Mas Yahya? Menurut saya enggak ada guna. Menurut saya ya, menurut saya. Tapi untuk yang meyakini, ya bebas-bebas saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita saling menghargai dan menghormati saja. Kalau kita bicara doa, itu kan hubungannya cuman kita dengan Tuhan kita. Ya. Jadi saya rasa Tuhan tidak akan ini Mas Yahya, tidak akan istilahnya menempatkan wakil-wakil begitulah atau petugas-petugas begitulah kurang lebihnya untuk menjadi perantara daripada doa-doa yang dimohonkan oleh para manusia ini Mas Yahya. Jadi menurut saya secara pribadi sih nggak terlalu ini ya dengan hal itu. Jadi saya lebih senang ya saya berdoa saja sendiri dengan bahasa saya ya, dengan keyakinan saya Mas ya, dengan tata cara yang tentunya saya nyaman untuk melakukan itu Mas Yahya. Kalau Mas Wahyu menyampaikan seperti itu, berarti kita mendoakan orang yang sudah meninggal kira-kira bermanfaat nggak? Atau sampai nggak Mas ke orang yang sudah meninggal? Sampai atau tidak? Ya, bermanfaat atau tidak? Ini kembali lagi Mas Yahya, ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Untuk orang yang meyakini ya silahkan gitu loh ya. Untuk orang yang percaya monggo silahkan. Tetapi kita juga belajarlah kita berpikir ini pakai logika mungkin begitu ya. Pakai logika yang nggak usah pinter-pinter lah. Kalau kita bicara orang yang sudah meninggal, saya rasa nggak ada hubungannya dengan kita yang masih hidup. Nah kalau sama-sama kita ini mau mendoakan ya kenapa kita nggak mendoakan yang masih hidup saja? Mendoakan keluarga kita yang masih hidup ya, sanak famili ya, kita mendoakan yang masih hidup saja. Itu saya rasa jauh lebih bermanfaat mungkin Mas Yahya. Kalau mendoakan yang sudah meninggal ini sudah mungkin alamnya saja sudah berbeda Mas Yahya. Urusannya sudah tidak sama. Yang meninggal ini sudah saya rasa sudah tidak butuh apa-apa Mas Yahya. Ya, yang hidup ini yang masih butuh gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang doa seolah-olah ada yang menghantarkan dan ada yang menerima ini kan kadang lucu juga Mas Yahya. Tapi balik lagi kepercayaan setiap orang beda-beda Mas Yahya. Kalau saya secara pribadi ya bukan tidak boleh loh ya, bukan tidak boleh, harus digarisbawahi. Siapa yang nggak memperbolehkan boleh saja, ya nggak ada yang melarang. Dan bukan berarti itu nggak baik atau nggak benar, bukan. Tinggal kita mau melihatnya dari sisi yang mana gitu loh maksud saya. Kalau kita mendoakan, misalkan orang tua kita yang sudah meninggal, salahnya di mana? Nggak ada yang salah kan Mas Yahya.
Nah, tapi kita ambil nilai positifnya adalah dengan kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal itu bentuk kita membangunkan spirit yang ada di jiwa kita. Bahwasanya ini loh dulu, aku ini ada karena orang tuaku. Kalau nggak ada orang tuaku, nggak akan pernah ada aku. Demikian juga dengan para tokoh ini tadi. Tentu kan semua mempunyai sumbangsih yang berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ketika masih hidup. Kan begitu Mas Yahya. Nah kemudian kita ambil sisi positifnya lagi. Bahwa kita mendoakan para leluhur, para orang tua kita, mbah kita, buyut kita. Mendoakan para tokoh-tokoh ini tadi sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa kita ini mengucap syukur Mas Yahya. Kita ini berterima kasih ya atas perjuangan, atas pengorbanan beliau-beliau semuanya Mas Yahya. Jadi lebih ke kita menghargai dan menghormati jasa-jasa para tokoh, jasa para kedua orang tua kita. Jadi kita mengenang akan hal itu. Supaya apa? Supaya kita sadar mumpung kita hidup ini loh, ya toh. Nanti ujung-ujungnya kita juga akan mati semua, sama seperti beliau-beliau ini. Nah, ayo mumpung masih hidup ini, kita ini menanam kebaikan supaya nanti nama kita ini akan terus terkenang Mas Yahya. Biarpun kita sudah meninggal. Nah, kalau lepas dari itu terus dihubungkan dengan apakah doa kita kepada orang yang sudah meninggal ini sampai, nah sampainya sampai di mana? Mohon maaf ini, ya, mau teriak-teriak seperti apapun, sudah berbeda Mas Yahya. Jadi kita bicara tentang yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal itu sudah urusannya dengan yang sang pemilik kehidupan, kurang lebih begitulah. Nah, sedangkan yang hidup ya urusan kita dengan kehidupan ini. Jadi saya rasa bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak bagus, semuanya boleh, semuanya bagus, tetapi tinggal kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, gitu aja. Apapun yang kita lakukan sejauh niat dan tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk belajar terus di dalam menjalani hidup, saya rasa tidak ada salahnya ya. Termasuk kita berziarah ke punden ya, ke makamnya leluhur, ke makamnya keluarga. Ini malah lebih penting lagi ya Mas Yahya ya, merawat, menjaga sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur kita, penghormatan kita, termasuk juga ke para wali, ziarah ke para tokoh, para pahlawan, para pemuka agama, atau mungkin guru spiritual kita. Tentunya itu adalah hal yang baik, hal yang benar, nggak ada yang salah di sana. Tetapi kiranya teman-teman semua juga berpikir dengan menggunakan akal sehatnya, bahwa kalau kita bicara doa, ya kenapa kita nggak harus doa, mohon maaf ya, melalui diri kita sendiri, melalui keyakinan dan keimanan kita. Tuhan itu tidak ada di sana, di dekatnya Ka'bah sana, tidak ada di gereja, tidak ada di masjid, tidak ada di vihara. Tidak. Tetapi Tuhan ada di mana kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Mau berdoa di tengah laut, berdoa di pucuk gunung Mas Yahya, ya, atau mungkin berdoa di tengah hutan belantara sekalipun, berdoa dimanapun, dengan bahasa apapun, bila perlu nggak berbahasa. Selama kita yakin dan iman, disitulah Tuhan maha mendengar, maha mengabulkan, maha segalanya atas apapun yang kita panjatkan di dalam doa kita. Jadi hati-hati, jangan mudah kita percaya sehingga kita ini gampang sekali untuk kita dimanfaatkan itu tadi. Karena kita bicara tentang ziarah-ziarah ini tadi kan juga banyak kepentingannya tuh Mas Yahya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa berpikir dengan jernih, yaitu kembali lagi, itu hak masing-masing, uang-uangnya sendiri ya. Jadi bebas-bebas saja, cuman mungkin tidak semua orang kan. Kadang ada yang memaksakan gitu loh Mas Yahya, ya. Apalagi kalau ujung-ujungnya makamnya makam palsu lagi ya. Jadi ayo berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja, dimanapun kita berada, selebihnya kita ambil sisi positifnya.